Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin jami'a awli wassalatu wassalikin wa sallallahu sallallahu hadal kitab sifat 20 wa matana bi bihari ulumihim wa karamatihim wa ma'rifatihim bitaraini lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang terperinci, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20. Wujud, kitab, bangka, mukhalafatu lil khawatithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu hayat, sama' basar kalam, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat-sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Masuk sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Yang dikerucutkan lagi menjadi 4 sekarang dibagi menjadi 2. Apa yang pertama yaitu mustaghniyun an kulli ma siwahu. Yang kedua muftaqirun ilai kullu ma adahu. Yang pertama mustaghniyun an kulli ma siwahu, kaya Allah taala daripada tiap-tiap lainnya. Mustaghniyun, Allah maha kaya dari setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Maha kaya itu Allah tak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat kembali, untungnya kembali yang sholat. Hambanya diperintah puasa, yang untung siapa? Hambanya. Allah tak butuh. Diperintah sedekah, yang untung siapa? Hambanya. Diperintah naik haji, yang untung siapa? Hambanya. Yang kedua muftaqirun ilai kullu ma'adahu, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berkehendak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah ya, ketika sudah dikerutkan menjadi 2. Sekarang halaman 11. Adapun segala yang wajib bagi sekian Rasul sallallahu alaihim wasalamuhu, maka yaitu 4 perkara.
yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawanan 4 perkara. Berarti ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Wajibnya ada 4, mustahilnya juga ada 4. Yang pertama apa? Sifatnya para nabi dan rasul yaitu sidik. Artinya benar, maka mustahil, kadzib artinya dusta. Semua nabi, semua rasul itu sifatnya adalah sidik, dapat dipercaya, sidik benar. Amanah yang kedua yaitu kepercayaan, maka mustahil khianah, artinya tiada amanah. Kepercayaan yang terpercaya siapa? Yaitu para nabi. Apa yang dibawa semuanya benar, semuanya lah disampaikan. Enggak ada nabi meninggal dunia enggak disampaikan, semuanya lah disampaikan. Maka Nabi Muhammad termasuk adalah juga nabi yang amanah, yang semuanya yang datang dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala semuanya lah disampaikan kepada umatnya. Enggak ada yang dirahasiakan. Contoh, oh ini kalau orang baca surat Fatihah itu akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Oh, untuk saya sendirilah disimpan umat biar enggak tahu. Nah, tak ada. Semuanya disampaikan. Yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga tabligh. Artinya menyampaikan, tabligh, menyampaikan, maka mustahil kitman, artinya menyembunyikan. Semuanya lah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para rasul lah disampaikan semuanya. Enggak ada yang disimpan, enggak ada yang diumpatkan, semuanya lah disampaikan. Maka punya sifat wajib namanya tabligh. Fatona artinya sempurna pengertian. Sempurna pengertian. Pokoknya apa yang disampaikan itu sempurna betul pengertiannya. Maka mustaqil balada artinya dungu atau bodoh. Adapun yang harus bagi sekalian rasul maka adalah itu satu perkara yaitu al-a'radul basyariyah. Artinya perangai tubuh manusia seumpama makan, minum dan tidur dan jaga. Maka mustaqil pada mereka itu ardun basyariyah. Ardun basyari syariah menjadi kekurangan seperti apa? Sakit gila atau sakit peser. Itu sifat yang agradul basyariyah itu merupakan suatu yang mubah, yang jaiz, yang boleh-boleh saja. Seperti apa? Makan, minum. Kita makan, umatnya makan, nabinya juga makan. Umatnya tidur, nabinya juga tidur, wajar saja. Beliau pernah lapar juga, kita lapar tak? Nabi pun mengalami lapar juga. Bahkan luar biasa, apalagi Nabi Muhammad SAW pernah 3 hari itu tak makan sama sekali. Maka sampai itu diganjal dengan batu, perutnya diganjal dengan batu. Itu rahasia luar biasa di situ. Sampai seperti itu karena apa? Sudah 3 hari tidak makan. Itulah sifat wajib para nabi dan rasul. Yang satu yaitu sifat jaiz nabi dan rasul. Apa yaitu agradul basyari. Di bawah ini ada tersebutkan rukun iman sekarang. Rukun iman. Ada berapa? Ada 6 perkara. Bermula artinya iman yaitu tasdik, yakni membenarkan, dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala.
bukan hanya melaksanakan, tetapi memang dengan kesungguhan, dengan senang hati, dengan ridhonya hati. Itu namanya Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Rukun iman ada berapa? 6. Kalau rukun iman itu yang disebut dengan iman yaitu tasdik, membenarkan. Kalau Islam adalah menjunjung akan segala perintah Allah jua adanya. Apa artinya menjunjung ya? Berarti mengangkat. Nah, mengangkat betul. Kalau kita nggak angkat tak akan bisa. Macam sholat kalau nggak diangkat pun, kalau nggak ditegakkan tidak akan bisa. Bermula rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya Tuhan yang ma'bud bihaqqin. Bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bihaqqin, yaitu Tuhan yang disembah dengan hak. Rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bihaqqin. Yuk dibalik itu tulisannya miring. Rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan sangat membuat taat pada Allah Ta'ala. Malaikat seperti itu, nggak laki-laki, nggak perempuan. Macam mana ya? Pokoknya nggak laki-laki, nggak perempuan. Sangat membuat taat pada Allah dan tiada membuat maksiat. Maka wajib iman dengan tafsir daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Tengok itu malaikat-malaikatnya. Siapa? Malaikat siapa? Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Ada lagi malaikat yang agak kecil, Raqib Atid, yang mencatat amal perbuatan kita. Ada lagi yang menanya nanti di alam kubur. Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Ada malaikat yang menjaga surga, malaikat Ridwan. Malaikat ada yang menjaga neraka, malaikat malaikat yang meniup sangkakala nanti, malaikat Israfil. Malaikat yang selalu membagi rizki sehingga semuanya kebagian rizki dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Malaikat, Masya Allah, ini semuanya nyawa manusia, nyawa makhluknya Allah, itu dalam genggamannya. Malaikat siapa? Malaikat Israel. Kalau sudah pada waktunya, mau tak mau harus mati. Mau tak mau. Sebetulnya saya itu pengen hidup lagi 100 tahun. Ya waktunya sudah habis, matilah. Gak ada yang namanya kita itu apa? Toleransi. Tak ada. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit. Turun dari langit adalah itu dengan tafsil. Yang 4, ada 4 kitab tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya. Adapun yaitu dengan ijmal saja, dan aturan sukuf inilah yang utama. Ingat, itu ada skemanya di bawah. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur, Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Quran kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah menurunkan kitab-kitab tersebut, juga Allah menurunkan namanya suhuf. Apa suhuf? Itu lembaran-lembaran kitab suci. Maka dalam Al-Quran pun ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran yang suci, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa ya? Pertama ada 60 suhuf.
itu diturunkan kepada siapa? Nabi Sis alaihi salam. Itu di skema yang bulat. Terus yang 30 suhuf itu diturunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang 10 suhuf kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Di samping Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat, juga beliau pun juga mendapatkan suhuf juga. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tafsir. Ada 25. Di bawah ini yang tersebut di dalam Al-Quran. Adapun lain-lainnya maka kata setengah ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlatul kubro adanya. Ada berapa? Ada ribuan, bahkan ada ribuan. Terus dilengkap lagi ada 350. 350 itu nanti dikerucutkan lagi menjadi 25. 25 nanti akan dipilih oleh Allah yang disebut dengan ulul azmi. Ada berapa? Ada 5. 5 itu siapa saja 5 itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulul azmi ini nanti akan dipilih lagi, namanya Al-Mukhtar Al-Mustafa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang wajib untuk kita ketahui Nabi 25 itu? Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ilyas, Nabi Yusa alaihissalam, Nabi Dzulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Tulisannya itu dibalik lagi. Mantap ya. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ahwalnya, seumpama mahsyar dan siratal mustaqim. Kalau kita mengatakan siratal mustaqim. Dan mizan dan syafaat dan telaga kausar dan surga dan neraka adanya. Itu rukun iman yang kelima, yaitu percaya pada hari kiamat. Dan yang berkaitan dengan hari kiamat apa? Yaitu adanya mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada kita itu nanti melewati yang disebut dengan siratal mustaqim. Yang baik nanti bisa melewati, yang tak baik nanti dia akan jatuh. Jatuhnya kemana? Ke neraka. Dan adanya mizan. Apa mizan? Timbangan amal. Ditimbang nanti amal kita, mana baik, mana buruk, mana yang berat. Sikit pun tak ada yang terlewatkan. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang pertama adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, sikit pun akan ditimbang juga, akan ada hitungannya. Maka kalau kebaikan
ataupun keburukan jangan dianggap sedikit. Contoh macam kita minum ini, baca bismillah, jangan dianggap sedikit itu. Baca bismillah itu berat, memberatkan pada timbangan. Karena apa? Itu disebut dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk ingat Allah, jangan dianggap sedikit. Karena apa? Ingat Allah. Berdiri ingat Allah, jangan dianggap biasa. Oh, berdirinya luar biasa karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun semuanya yang dasarnya adalah karena taat kepada Allah, walaupun itu sedikit, itu sebetulnya besar karena itu adalah pintu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji walaupun satu ayat, apa-apa, itu jangan dianggap sedikit, besar juga apalagi berayat-ayat. Luar biasa. Maka itulah orang yang percaya kepada hari kiamat seperti itu nanti akan semangat untuk beramal. Karena apa? Amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syafaat, ada pertolongan. Ada pertolongan. Ada telaga Kautsar, ada surga, ada neraka. Siapa yang nanti percaya dengan surga, masalah pengen nggak masuk surga? Itulah tempatnya orang yang beriman. Memang surga. Maka macam mana? Ayo kita akan tempat kita. Berarti kita nak kembali. Kalau kembali itu semangat apa nggak semangat? Macam kita punya rumah. Rumah kita itu masya Allah banyak kenikmatan. Kita di luar lapar, sekolah, ngaji macam ini, lapar. Terus nanti kita punya rumah. Kalau kita di pondok pesantren seperti ini, kita ada di kamar. Di kamar ada makanan-makanan. Semangat nggak balik? Semangat nggak balik? Senang nggak balik? Begitu juga orang mukmin semangat untuk melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Karena apa? Tempatnya. Tempatnya kebaikan, tempatnya suatu kenikmatan adalah surga. Maka semangat untuk kembali. Adanya neraka. Neraka itu masya Allah namanya sudah neraka, narun. Apa narun? Api. Narun hamiyah, api yang menjilat jilatan api luar biasa, panasnya luar biasa. Mau tak kejilat api? Nggak mau, apalagi masuk. Coba apinya lah jauh, dari jauh kejauhan. Kita suruh mendekat. Semangat enggak? Enggak mau. Begitulah seharusnya orang-orang yang beriman, dan perkara-perkara yang bisa menjadikan murkanya Allah seharusnya menjauhi. Inilah fungsi daripada orang-orang yang beriman terhadap adanya hari kiamat. Maka dia akan semangat melaksanakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia akan lemah, dia akan tak mau melaksanakan atau menjalankan maksiat. Karena apa? Takut murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikannya surga dan neraka. Bagi orang yang beriman, ingat, surga engkau lari cepat masuk surga. Ada neraka, engkau menjauh dari neraka. Mana lagi ini rukun yang keenam. Ini bolak-balik ini tulisannya biar semangat. Rukun iman yang keenam, di atas, kembali atas. Percaya pada takdir Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Itu rukun iman yang keenam. Sudah ya, yaitu takdir, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap semua kejadian itu sebetulnya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut bagi orang yang beriman selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk kita
Fatihah, hadiah Fatihah kepada semua para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.